Kios Kids. Tante happy banget ketemu adik-adik hari ini. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah kita, yuk sama-sama kita simak beberapa panduan untuk beribadah hari ini. Yang pertama, cari tempat duduk ternyaman yang adik-adik punya di rumah. Boleh di kursi, boleh di sofa, atau di karpet. Ingat, cari tempat duduk ternyaman, nggak boleh tiduran atau goler-goleran, oke? Nah, yang kedua, yuk sama-sama kita memuji Tuhan ketika musiknya sudah berbunyi, oke? Kita sama-sama mau memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, pakailah pakaian yang sopan sama seperti kita ketika beribadah di gereja. Oke adik-adik, itu tadi panduan-panduan ibadah kita hari ini. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita mau berdoa dan kita mulai ibadah kita. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kembali kepadamu. Kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami siapkan hati kami untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa. Kami siap untuk beribadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, yuk sama-sama kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Let's go! Mesa dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kali ini memiliki tema Aku bisa menjadi saksi Tuhan. Firman Tuhan bercerita tentang 3 orang yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba kalian ulangi lagi. Yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Wah, kalian hebat-hebat semua. Sudah siap? Yuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel.
Lalu, Raja Nebukadnezar memerintahkan agar semua orang menyembah patung itu yang sudah ia dirikan. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena orang-orang pada saat itu takut, maka mereka semua langsung menyembah patung itu. Kecuali ada 3 orang Yahudi yang tidak mau melakukannya. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka Raja Nebukadnezar memanggil mereka dan memberitahu akibatnya. Namun, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap tidak mau menyembah patung itu. Mereka mengatakan, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan." Maka semakin marahlah raja itu dan memerintahkan agar Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian yang dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Tetapi ada 4 orang yang berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka Raja Nebukadnezar meminta mereka keluar dari perapian itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan keluar, dan tidak ada satupun di antara mereka yang hangus, bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Dan berkatalah Raja Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya." Keren gak firman Tuhannya? Pada waktu itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego bekerja pada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Suatu hari Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang sangat besar. Dia menyuruh semua orang sujud menyembah kepada patung itu setelah mendengar suara bunyi-bunyian. Jika tidak menyembah pada patung itu, ada hukumannya loh. Dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, pasti panas banget itu. Nah, waktunya tiba. Pada saat semua bunyi-bunyian sudah dibunyikan, ada gambus, serdam, kecapi, seruling, semuanya pokoknya. Orang-orang menyembah kepada patung itu. Ada 3 orang yang ternyata tidak menyembah. Siapa dia? Yes, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba sebutkan sekali lagi. Siapa? Yes. Kenapa mereka tidak mau menyembah ya? Mereka tidak mau menyembah karena mereka tahu bahwa mereka hanya boleh menyembah kepada Tuhan saja. Pada waktu Raja Nebukadnezar mendengar itu, dia menjadi sangat marah. Lalu dia menyuruh memasukkan ketiganya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, pasti panas banget. Kira-kira mereka terbakar nggak ya? Menurut kalian, anak-anak, terbakar nggak? Enggak, ayo coba, siapa yang terbakar? Siapa yang tim enggak terbakar? Dan jeng, sungguh luar biasa dan ajaib. Ketiganya keluar dan mereka sama sekali tidak terbakar. Rambutnya tidak gosong, hidungnya utuh, mulutnya ada, badannya semua ada tanpa ada bau gosong sedikit pun.
melihat itu, Raja Nebukadnezar langsung Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang luar biasa, hebat. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi saksi Tuhan. Kita pun harus berani seperti mereka dan menjadi saksi Tuhan, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Hai, bagaimana cerita firman Tuhan tadi anak-anak? Anak-anak, apa yang bisa kita teladani dari cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi? Pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih takut pada firman Allah daripada ancaman raja. Yang kedua, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego berani menjadi saksi buat Tuhan. Nah, anak-anak, kita semua juga pasti bisa menjadi saksi buat Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita semua. Semangat, ya! Kita akan menghafal ayat emas kita, Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jangan lupa dihafalkan dan kirim ke grup masing-masing. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tante happy sekali kalau anak-anak juga antusias mendengarkan firman Tuhan. Tante juga tahu pasti anak-anak sayang sekali sama Tuhan Yesus dan rindu untuk menceritakan kemurahannya, bersaksi di depan orang-orang sehingga banyak orang tahu tentang Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Nah, anak-anak, ini tiba saatnya kita untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Tante harap semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Yuk sama-sama kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam surga, kami Tuhan, anak-anak-Mu sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, kami mau menjadi saksi-Mu dan terang-Mu dimanapun kami berada. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, tanamkan firman yang sudah mereka dengar di dalam hati dan pikiran mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap keluarga anak-anak-Mu, setiap sekolahnya, keluarganya. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan di saat-saat seperti ini. Kami mau Tuhan untuk bersyukur dan selalu berserah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan ya. Kita pakai masker dan jangan lupa untuk kita ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Hagias kids. Love Jesus.